enforcement-nya harus jalan ya. Jadi sanksi dikenakan. Kan kalau dulu tidak pakai masker denda, sekarang kan kita tidak pernah dengar lagi. Jadi tapi sungguh harus manusiawi ya. Jadi masyarakat juga nih psikologinya sudah lelah begitu. Tabungannya sudah banyak dikuras dari bank, bahkan sudah habis, bahkan sudah berutang gitu ya. Jadi inilah ongkos yang harus kita bayar sangat mahal tatkala PPKM terjadi ketika sistem kesehatan kita sudah kolaps ya. Hari ini perkirakan active cases, kasus aktif itu mencapai 250.000. Sementara rumah sakit kita hanya bisa mampu ya kira-kira 200.000 gitu ya. Jadi ini sudah kolaps, orang meninggal tiap hari di atas 400, kita sudah mencapai 60.000 ya kira-kira, hampir mendekati 6.000 yang meninggal dunia, dan kasus COVID-nya sudah mendekati 2,2 juta begitu. Jadi ongkosnya jadi lebih mahal gara-gara kita main dengan istilah-istilah saja. Tujuannya tidak lain tidak bukan pemerintah tidak mau bertanggung jawab untuk membiayai rakyatnya yang harus ada di rumah gitu. Dibikinlah segala macam istilah yang barangkali sudah rakyat juga udah nggak tahu ya, PSBB, PPKM, darurat, apa segala macam itu. Jadi harus kita tanggung sebagai satu bangsa gitu. Rakyat saya yakin akan gotong royong, tidak menunggu uluran tangan pemerintah. Di tingkat RT akan mengurus warganya yang isolasi. Luar biasa sebetulnya kalau kekuatan ini kita gunakan, tapi kalau itu nggak ada gunanya lagi ya. Tapi inilah ongkos yang sangat mahal yang harus dibayar, yang menyebabkan recovery ekonomi makin lama ya. Kita sudah selama ini yang paling lambat dan akan makin lama. Defisit anggarannya akan meningkat lagi, penerimaan pajak akan turun, angka pengangguran akan, jadi bukan menuju pada pemulihan menuju sebelum COVID ya, kita masih tetap jauh dari kondisi sebelum COVID. Pak Faisal, tadi kan Anda sempat bilang ini meskipun tepat tapi kan juga terlambat begitu. Ini kalau Anda lihat sebenarnya lebih elok kebijakan ini tuh dilakukan ketika di bulan apa sih Pak? Tahun lalu setidaknya pasca tahun baru ya, itu kan puncaknya itu ya, minggu ketiga Januari. Nah di situ kita buat lockdown, anggarannya saya percaya kalau soal uang ada, ini tinggal politik anggaran saja kan. Tunda pembangunan ibu kota, tunda pembelian senjata, tunda perjalanan dinas ASN ya, macam-macam gitu, dananya menurut saya akan cukup, tapi sekarang ya makin lama akan makin mahal. Baik, itu dari segi ketepatan waktu kebijakan ya Pak. Lalu poin-poin apa lagi sih yang sering luput dari pemerintah dalam menerapkan sebuah kebijakan? Terlalu dominan ekonominya. Jadi istilahnya ya tidak bisa ini berdampingan ekonomi dengan kesehatan. Ekonomi pulih, prasyaratnya adalah kesehatannya pulih gitu, terlebih dahulu. Jadi ibarat jalan ya, hanya satu lajur ya, ambulans di depan. Mobil-mobil lain ngalah di belakang gitu. Nah kalau ambulansnya sudah sampai di rumah sakit ya, mendrop pasiennya, barulah jalan akan lancar kembali kan, sesederhana itu. Jadi yang luput juga kedua, oleh karena itu pemerintah tidak mau menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi pendekatan politik lebih dominan ya, ekonomi dulu, pada akhirnya ongkos ekonominya jauh lebih mahal.